Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah secara online. Oleh karena situasi PPKM yang masih berlaku dan diperlakukan oleh pemerintah, maka kita masih dalam kondisi ibadah online. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita secara online, namun mari kita akan memulai dengan beberapa pujian, ya. Kita akan menaikkan pujian, masuk di dalam doa pembukaan, dan kita masuk dalam pujian sukacita pada hari ini. Kita memulai ibadah kita dengan lagu pembukaan, yaitu Yesus terlebih besar. Bapa di surga, ibadah pagi ini kami mohon Tuhan menuntun kami, bahkan Tuhan hadir di tengah-tengah kami meskipun melalui ibadah online. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan bersama dengan kami, acara ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, sehingga ibadah online hari ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami sebagai umat-Mu diberkati melalui pujian, melalui firman. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini, mulai dari awal pertengahan sampai selesai, Tuhan meteraikan. Karena itu kami buka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Saudara, kita semua puji Tuhan dan pembukaan, dan kita masuk dalam satu pujian sukacita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita nyanyikan 3 kali lagu ini, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa
Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, Engkau tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik Bapak Saudara, kita selalu puji Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu menyelamatkan kita, membebaskan kita. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam pujian, mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam pujian, untuk mendengar firman Tuhan dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Khusus menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Harapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Sekali lagi, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Ku menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita masih dalam kondisi ibadah online oleh karena pemerintah memperpanjang PPKM sehingga kita ibadah masih tetap online. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelum baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur ada kesempatan bagi kami untuk baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan mengurapi firman-Mu dan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, mengurapi umat-Mu yang mendengar firman Tuhan, sehingga semuanya hari ini kami diberkati melalui firman Tuhan. Kami dikuatkan, diteguhkan, diingatkan, ditegur oleh firman Tuhan. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan bersabda kepada kami sebab kami suka mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayat 36. Saya ingin berbicara karena tanggal 17 lusa kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Untuk hari itu, oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak jemaat untuk membaca firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 mengatakan demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang suka baca firman Tuhan, merenungkan firman, mempercayai firman, dan mempraktikkan dalam hidup sehari-hari. Adalah orang-orang yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Temanya adalah merdeka dalam Kristus. Karena kita akan merayakan kemerdekaan kita yang ke-76 Republik Indonesia, maka saya ingin hari ini kita bicara tentang kemerdekaan, yaitu merdeka dalam Kristus. Kata merdeka dalam kamus bahasa Indonesia itu berarti bebas, terlepas, tidak terikat oleh apapun, ya. Lalu kalau dalam kekristenan, merdeka berarti bebas. Nah, bebas dari apa? Bebas dari dosa, ya. Bebas dari hawa nafsu, bebas dari keinginan daging, bebas dari hal-hal yang mendatangkan kenajisan dalam hidup sebagai orang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, merdeka di dalam Kristus berarti seseorang itu bebas dari berbuat dosa, bebas daripada kenajisan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan bahwa orang-orang yang belum diselamatkan, mereka adalah hamba atau budak dari dosa itu sendiri. Orang-orang yang belum diselamatkan, mereka menjadi hamba kenajisan, mereka menjadi hamba iblis. Mereka hidup menurut hawa nafsu, dan mereka hidup menurut cara-cara yang bersifat duniawi,
bahkan cara-cara pekerjaan iblis. Itulah orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang belum dibebaskan, belum dimerdekakan. Bapak saudara, orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya, mereka memiliki kepastian keselamatan di dalam Kristus, karena Kristuslah yang memberikan mereka kemerdekaan, kebebasan, dibebaskan dari berbagai belenggu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bebas dari hawa nafsu berarti menguasai keinginan daging. Bebas dari menghambakan diri di dalam dosa. Jadi orang yang bebas dari hamba dosa, maka dipastikan itu menjadi patokan, ukuran untuk memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal di dalam Kristus adalah orang yang memiliki hidup yang sudah dibebaskan atau diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, perlu diingat bahwa mengikut Tuhan Yesus atau diselamatkan Tuhan Yesus atau dimerdekakan oleh Tuhan Yesus tidak berarti bahwa bebas dari pergumulan-pergumulan rohani, ya. Tidak dijamin seseorang yang sudah diselamatkan atau dibebaskan oleh Kristus tidak mengalami pergumulan-pergumulan rohani atau juga pergumulan-pergumulan fisik. Misalnya mereka mengalami pergumulan fisik, mengalami tekanan-tekanan, penindasan, hambatan-hambatan, dan lain-lain sebagainya. Secara rohani mereka tidak mengalami penindasan, tetapi secara jasmani orang percaya bisa mengalami tekanan, bahkan juga mengalami pergumulan-pergumulan. Namun Bapak Saudara, sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, seharusnya ada sukacita surgawi. Orang yang sudah dimerdekakan, ada cirinya mereka akan memiliki yang namanya sukacita surgawi. Dan karena itu Bapak Saudara, seseorang yang dikatakan terlepas dari berbagai belenggu, berbagai tekanan, berbagai kesulitan, ada sesuatu yang muncul dalam hidup mereka, yaitu ada sukacita. Ada sesuatu yang mendatangkan kebanggaan, kebahagiaan, ya, kesenangan tersendiri bagi orang-orang yang sudah dimerdekakan atau orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Orang yang merdeka adalah orang yang bebas dari tekanan-tekanan yang bersifat duniawi atau godaan-godaan yang bersifat duniawi. Orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah dibebaskan, orang yang sudah diselamatkan, orang ini sudah memiliki yang namanya kebebasan rohani untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar beberapa poin dari hidup sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Ciri, ya, apa ciri-ciri orang yang merdeka di dalam Kristus? Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36 ini. Bapak Saudara, mari kita lihat ciri orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Ciri yang pertama adalah orang-orang ini selalu tinggal dalam firman Kristus sendiri. Hidup atau tinggal di dalam firman Kristus. Ayat 31, Bapak Saudara perhatikan ayat 31 bagian B dikatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jikalau kamu tetap, ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Firman-Ku siapa? Firman Kristus. Firman Kristus, yaitu Kristus berfirman, maka ciri orang yang sudah dimerdekakan itu akan hidup di dalam Kristus sebagai apa? Sebagai murid. Dikatakan, kamu benar-benar adalah muridku. Nah, di situ dikatakan bahwa seorang murid itu berarti mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru. Sebagai seorang murid itu berarti belajar dari gurunya. Seorang murid itu berarti bertekun mengikuti apa yang diajarkan oleh guru. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan ciri orang yang sudah dimerdekakan. Kata Yesus, kalau kamu sudah, ya, kamu tetap di dalam firman-Ku karena kamu sudah dimerdekakan. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi murid Kristus itu ciri, tanda orang itu sudah dimerdekakan. Mengikut Tuhan Yesus. Tujuannya supaya apa? Supaya tetap belajar. Tujuannya supaya apa? Belajar dari Kristus itu sendiri. Firman Kristus itu mengajarkan orang untuk hidup benar, hidup menurut
kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Kristus melalui firman-Nya. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, ciri yang pertama adalah tinggal di dalam firman. Artinya, firman itu menguasai hidupnya sehari-hari. Firman itu mengajarkan, bahkan menunjukkan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Jadi, Bapak Saudara, ciri orang yang dimerdekakan di dalam Kristus adalah tinggallah di dalam firman. Kenapa? Firman itu adalah pelita bagi seorang. Firman itu merupakan petunjuk dalam kehidupan seorang percaya. Untuk apa? Untuk terhindar dari berbagai macam tekanan, godaan, bahkan hawa nafsu, keinginan-keinginan yang mendatangkan dosa. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua ada di dalam ayat 32, di dalam firman Tuhan di ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu berarti yang pertama, ciri yang kedua adalah selalu hidup benar. Hidup benar. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, merdeka di dalam Kristus yang sudah dibebaskan bukan berarti bebas berbuat dosa, tapi bebas untuk hidup benar, hidup berbuat yang baik, hidup untuk melakukan hal-hal yang benar. Di dalam ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Bapak Saudara, seseorang yang hidup dalam kemerdekaan, orang yang bebas dari dosa, orang itu akan melakukan sesuatu atau hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Bahkan dia sendiri akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Oleh karena apa? Dia menunjukkan kemerdekaan itu hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu tidak harus, ya, kebenaran itu tidak dipaksakan, tetapi itu karena diyakini, dihayati, lalu kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk mendatangkan berkat bagi banyak orang. Nah, itu ciri Bapak Saudara orang yang sudah dimerdekakan. Dia selalu hidup benar, sikapnya benar, ciri hidupnya perbuatannya benar, perkataannya benar, tindakannya benar, semua yang dilakukan benar dan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Itu orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Berbuat yang benar, melakukan yang benar, tindakan-tindakan hidupnya benar, dan kebenaran itu akan membuat orang itu bebas untuk melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan, bukan mencemarkan nama Tuhan. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran karena sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Oleh karena itu Bapak Saudara, sebagai orang percaya, hari ini saya mengajak Bapak Saudara bahwa hidup merdeka di dalam Kristus adalah pertama, selalu tinggal di dalam firman, lalu kemudian selalu hidup benar di dalam Kristus Yesus. Yesus adalah patokan hidup kita, hidup benar. Maka kita pun pengikutnya menjadi murid harus hidup benar, selalu hidup benar. Ini kata firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Ciri yang ketiga yang perlu kita belajar dari firman Tuhan ini ada di dalam ayat yang ke-34. Bapak Saudara perhatikan ayat 33, itu ada jawaban orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan, kami keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka? Jawabannya ada di dalam ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi, perhatikan ciri yang ketiga, orang yang merdeka di dalam Kristus adalah tidak menjadi hamba dosa, atau tidak menjadi budak dari dosa itu sendiri. Jadi Bapak Saudara, ciri orang yang sudah dimerdekakan, dia tidak harus selalu hidup di dalam dosa. Dia diperhamba oleh dosa. Dosa menjadi tuan dalam hidupnya, ya. Dosa menjadi tuan dalam hidupnya. Dia menjadi hamba, dia menjadi budak dari dosa itu. Dosa itu macam-macam, Bapak Saudara. Ada orang yang hidup dalam dosa, perkataannya penuh dosa, bahkan sikapnya penuh dosa, tindakannya penuh dosa, pikirannya penuh dosa, semuanya berhubungan dengan dosa. Maka dosa menjadi tuan atas hidupnya. Hidup di dalam kenajisan. Jadi Bapak Saudara, orang yang sudah dimerdekakan, dia harus menjadi tuan atas dosa. Dia tidak akan menjadi budak dosa itu, tapi dia harus menjadi tuan atas dosa itu. Dosa tidak harus menjadi tuan, tapi dia harus menjadi tuan atas dosa. Yaitu dia menguasai hidupnya, menguasai keinginan dagingnya. Dia harus menjadi tuan atas keinginan daging. Dia harus menjadi tuan atas segala hawa nafsunya. Supaya apa? Semuanya terkendali di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Saudara, orang yang sudah merdeka atau dimerdekakan di dalam Kristus, dia tidak akan pernah menghambakan diri kepada dosa. Ada banyak sekali Bapak Saudara, banyak orang hidup di dalam dosa, diperbudak oleh dosa,
bahkan mereka hidup tertekan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dosa merupakan hal yang menjauhkan seseorang dari sukacita. Dosa itu merupakan alat yang akan merampas sukacita seseorang, merampas kebahagiaan seseorang, merampas kebebasan seseorang. Orang hidup dalam ketakutan karena hidup di dalam dosa. Ia dikejar oleh rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, dan juga rasa malu. Orang yang hidup di dalam dosa, ia menjadi hamba dosa. Ia dikejar oleh berbagai macam tekanan-tekanan, perasaan yang penuh dengan ketakutan. Bapak Saudara ingat bagaimana Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa? Pertama mereka sadar mereka buat dosa, kemudian mereka mulai sembunyi, lalu kemudian mereka malu, lalu kemudian takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Dosa membuat seseorang bisa menyembunyikan diri dari Tuhan. Dosa membuat orang jauh dari Tuhan. Dosa juga bisa membuat seseorang untuk malu bertemu dengan Tuhan. Namun seseorang yang menjadi tuan atas dosa, maka dia tidak akan pernah takut berhadapan dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, juga bergaul dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, ciri orang yang sudah dimerdekakan adalah orang yang memiliki hidup bergaul dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan, hidup mendengarkan firman Tuhan, hidup membaca firman Tuhan, hidup merenungkan firman Tuhan, lalu kemudian dia hidup benar di dalam Tuhan. Ini ciri orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita merdeka di bangsa ini, kita bisa bebas melakukan berbagai macam pekerjaan di negeri ini. Tetapi kita dimerdekakan di dalam Kristus, berarti kita bebas untuk melakukan hal-hal yang benar yang memuliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan taat belajar firman Tuhan. Dan juga kemudian kita membaca firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Oleh karena kita sudah bebas, kita memuji Tuhan dengan bebas. Oleh karena kehidupan rohani kita sudah dibebaskan, maka kita bebas memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mengatakan bahwa seseorang yang sudah dibebaskan, dimerdekakan, maka dia wajib selalu tinggal di dalam firman, yaitu membaca firman, merenungkan firman, bahkan menghayati firman itu baik-baik, lalu kemudian mempraktikkan firman dalam kehidupan. Praktik firman itu dibuktikan dengan selalu hidup benar, ya, selalu hidup benar. Praktik firman bukan saja selalu hidup benar, tetapi juga tidak menjadi hamba dosa. Sebaliknya, praktik firman itu adalah dia menjadi tuan atas dosa, menjadi tuan atas dirinya sendiri, dia menjadi raja atas diri sendiri, sehingga dosa tidak akan pernah berkuasa untuk hidupnya. Oleh karena itu Bapak Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini merdeka di dalam Kristus, berarti Anda dan saya adalah orang-orang yang benar-benar telah dibebaskan, dimerdekakan dari setiap perbudakan dosa, hawa nafsu, kenajisan, keinginan daging, semuanya sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Poin hari ini menolong kita untuk tetap adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu menolong kita untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Kita cinta Tuhan, kita cinta firman-Nya. Kita cinta Tuhan, kita cinta Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Kita cinta Tuhan berarti kita cinta untuk hidup di dalam kebenaran, tidak hidup di dalam dosa, tidak hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan daging. Hari ini mari kita mempraktikkan firman Tuhan. Saya mengatakan, saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Katakan kepada diri Anda, saya sudah dimerdekakan dalam Kristus, maka saya harus hidup di dalam firman-Nya. Saya harus hidup benar, lalu saya tidak akan menjadi hamba dosa untuk selama-lamanya, mulai sekarang sampai selama-lamanya, karena saya sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih, mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki doa syafaat dan doa persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, atau persembahan misi, atau persembahan gereja, Bapak Ibu Saudara dapat melihat nomor rekening yang ada tertulis di bawah layar ini. Bapak Ibu Saudara melihatnya dan kemudian mencatat untuk memberikan persembahan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami mengucap syukur kami sudah mendengar firman Tuhan, di mana kami dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kemerdekaan itu membuat kami bersukacita, juga memberikan kami kesempatan untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bebas menyembah Tuhan, bebas memuji Tuhan, bebas membaca firman Tuhan,
dan juga beraktivitas dalam kehidupan kami sebagai orang merdeka. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan mendengar firman Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami ya Tuhan, kami akan memberi persembahan. Karena itu kami berdoa Tuhan memberkati umat-Mu yang memberi persembahan. Diberkatilah umat-Mu dalam memberi persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan pekerjaan Tuhan, persembahan misi. Kami mohon Tuhan memberkati umat-Mu, meskipun dalam pergumulan-pergumulan Tuhan memberkati umat-Mu untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa kami hidup di negeri ini. Kami menyerahkan ya Tuhan bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan bangsa kami dalam pergumulan mengatasi COVID ini ya Tuhan, yang sudah berjalan 1 tahun lebih ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, COVID ini mendatangkan ketakutan, kekhawatiran, intimidasi, akan roh maut. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Tuhan, kami tolak bangsa kami, COVID ini tinggalkan negeri ini. Tuhan, kami bebas ya Tuhan di negeri ini untuk beraktivitas ekonomi, politik, hukum, semua aktivitas kami bangsa ini di dalam pertolongan Tuhan. COVID ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami boleh dibebaskan. Tuhan, pakai pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi bersama Pak Mahfud Amin, bersama para menteri kabinet Indonesia Maju. Tuhan tolong, kiranya Tuhan tolong berkati ya Tuhan, sehingga semua keputusan berjalan di dalam kontrol Tuhan, semua keputusan berdalam keamanan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan TNI bersama Polri untuk tetap solid menjaga keamanan bahkan bangsa kami di dalam segala ronrongan-ronrongan. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan menolong bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan campur tangan menolong, mengalami pergumulan, ada tangan Tuhan yang terluru untuk bangsa kami dan menolong bangsa kami terhindar dari berbagai macam tekanan-tekanan yang mendatangkan kesulitan bagi bangsa kami. Bahkan kami bangsa Indonesia kami nikmati sukacita. Bapa, kami berdoa lusa tanggal 17 Agustus merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kami bangsa Indonesia yang ke-76. Kami berdoa Tuhan menolong ya Bapa, bangsa ini berada dalam kontrol Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan umat-Mu. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada mendengar firman Tuhan, menaikkan pujian. Kami berdoa Tuhan memberkati rumah tangga mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati karir mereka, bahkan memberkati pendidikan anak-anak ya Tuhan. Anak-anak kami meskipun belajar secara online, kami mohon Tuhan berikan mereka hikmat, daya tangkap, ingatan yang tajam ya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja secara ajaib menolong anak-anak kami dalam belajar secara online, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan, umat Tuhan dalam berbagai macam pergumulan, pergolakan ekonomi. Tuhan berikan ketenangan, berikan kedamaian ya Tuhan. Setiap usaha pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami hidup di negeri ini. Tuhan memberkati gereja-gereja, Tuhan memberkati jemaat Tuhan di mana saja berada hari ini. Tuhan memberkati umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam keadaan takut cemas Tuhan berikan keyakinan kuat di dalam Tuhan. Biar hidup di dalam firman-Mu dan diberkati oleh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami berdoa. Pada doa ini kami bersyukur Tuhan dengar. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita naikkan pujian, kami muji kebesaran-Mu dan kita akan tutup ibadah kita.
Mari kita masuk dalam doa berkat. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah online pagi ini. Mulai dari awal pertengahan sampai selesai, Tuhan sudah memberkati kami. Karena itu kami rindu Tuhan memberkati kami sekalian, baik yang ada di sini maupun jemaat yang mendengar firman Tuhan di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, angkat hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Kiranya berkat nikmat kasih sayang pada Allah Bapa, anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan pada Allah Roh Kudus menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang berdoa, mengucap syukur, menutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Selamat merayakan kemerdekaan Indonesia. Haleluya.